Saya akan langsung saja naik mimbar nanti Pak ya. Oke. Ya baik, Bapak Ibu Saudara, pujian ini sebenarnya dari satu pujian yang diambil dari lagu yang dikarang oleh orang lain, tapi syairnya kita sesuaikan dengan kasih karunia Tuhan biar menjadi berkat buat kita semua ya. Ya. Memuliakan nama
Oke, baik. Bapak Ibu Saudara, langsung saja Pak. Iya. Oke, iya. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa. Segala puji dan hormat terima kasih kepadamu Bapa di dalam surga, untuk kasih setiamu ya Tuhan. Pada hari ini kami kembali dikumpulkan bersama-sama dalam persekutuan kami yang kudus, jemaat tubuh Kristus yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapa untuk semua yang hadir pada saat ini di ruangan ini Bapa, dan juga yang mengikuti live streaming. Kami berterima kasih, Tuhan memberkati mereka semua. Terima kasih Bapa, kami tahu ya Tuhan Yesus, dengan kebenaran firman Tuhan, kami akan terus dimampukan untuk memuliakan-Mu dan melayani-Mu. Dimuliakan nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita buka Alkitab kita. Ya. Baik. Ya, hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan tentang tema atau topik yang saya mau bawakan adalah perenungan kita tentang cara Tuhan memberkati hidup kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, pentingnya cara. Kalau salah caranya, walaupun benar tujuannya, salah juga hasilnya. Jadi harus benar tujuan, benar juga apa? Caranya. Ya, tidak boleh seperti orang Israel, sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Itu sia-sia namanya. Nah, Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi Saudara, jadi topik kita pada siang hari ini, renungan firman Tuhan adalah cara Tuhan memberkati hidup kita. Pentingnya kita mengetahui, mengerti seperti apa sebenarnya cara Tuhan memberkati hidup kita, ya. Nah, banyak saudara memperlakukan Alkitab ini seperti pokoknya seperti kesaksian tadi ya Pak ya, yang dari Pasinaga ya, sampai diukir di mana Pak? Diukir di punggung, tapi tidak tahu tujuannya itu untuk apa. Untung ditanyakan Pak Sinaga ya, sebenarnya untuk apa diukir seperti itu di punggung. Tapi saya kira memang Bapak Ibu Saudara ya, karena Alkitab itu terbuka, siapa saja boleh menafsirkan dengan apa saja dan dengan tujuan apa saja. Tetapi Bapak Ibu Saudara, tentunya bukan itu yang menentukan. Yang menentukan adalah apa yang Tuhan maksud terhadap firman itu sendiri. Amin. Bukan apa maksudnya orang atau maunya orang atau tujuan orang, tidak. Tapi apa maksud Tuhan? Ya. Kepada siapa atau siapa yang mengatakan apa kepada siapa. Amin. Nah, itu yang sangat penting. Nah, Bapak Ibu Saudara, pertama saya akan mengajak kita dulu untuk melihat di dalam Lukas pasal 12, ya. Salah satu contoh yang sering disalah mengerti oleh banyak orang, ya, sehingga tidak seperti yang Tuhan maksudkan apa yang mereka anggap, dan kita mau supaya semua orang tertolong dengan penjelasan firman Tuhan ini. Lukas pasal 12 ayatnya yang ke-30 sampai ayatnya yang ke-34. Oke, supaya kita lebih efektif menggunakan waktu kita, ada yang bisa langsung melihat ke layar, bisa juga melihat di Alkitab. Ya. Oke, di ayat 12 ayat 30, pasal 12 dari ayat 30, semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga
kepadamu. Di bagian lain dikatakan tetapi carilah dahulu. Matius berapa itu? Ya, ayat 33 ya. Ya. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Amin. Senang sekali orang kalau ini dikhotbahkan. Carilah dahulu kerajaannya, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apanya yang ditambahkan kepadamu? Semuanya itu apa? Benarkah? Gitu ya. Jangan dikorupsi firman-Nya. Harus apa yang ada pada firman itu sendiri. Ya, yang harus dimengerti dan harus dipahami. Ayat 33. Janganlah takut hai kamu kawanan kecil. Apa saudara di sini kawanan kecil? Karena Bapamu telah berkenan memberikan kepadamu kerajaan itu. Jadi kawanan kecil. Tahu saudara kawanan kecil yang dimaksud di sini? Ini adalah orang-orang percaya selama pelayanan Yesus mulai dari Yohanes Pembaptis ya, yang percaya dan mengikut Yesus, yaitu 12 rasul, 11 sebetulnya sampai pada saat ini, karena Yudas adalah seorang yang tidak percaya, ya. Dan dikatakan di situ karena Bapamu telah berkenan memberikan kepadamu apa? Kerajaan itu, ya. Dan seharusnya orang Israel secara bangsalah yang harus menerima kerajaan itu, tapi hanya sebagian saja dari mereka yang percaya pada saat itu ya. Sehingga Tuhan mempercayakan pemberitaan kerajaan sorga itu kepada yang percaya saja, pada Petrus, Yohanes dan sebagainya. Oke, sampai ayat 31 itu bagus sekali kan? Cari dahulu kerajaannya. Bisa nggak dilakukan itu, Bapak Ibu Saudara? Sekarang ini. Yang paling bagus adalah maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Ya kan? Bagus, ya enaklah, semua orang juga mau itu. Ya kan? Berkat-berkat kan? Nah, tapi jangan begitu, harus fair juga kita membaca firman itu seadil-adilnya. Ayat 33. Juallah segala milikmu. Boleh kan? Dilakukan ya. Siapa yang harus duluan melakukannya di gereja ini? Saudara-saudara, jarang orang membacakan ayat 33 ini. Mereka langsung berhenti saja mengkorupsi di ayat 31 itu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat 33 nggak usah dibaca. Nggak usah. Karena apa? Pendeta nggak mau menjual Alphardnya. Mana mau dia menjual rumahnya, enak aja. Ya kan? Itu. Saudara, juallah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Bukan dikatakan juallah sebagian, tidak. Perhatikan di situ. Segala milikmu juallah. Begitu, ya. Nanti ada orang bilang begini, oh, bukan begitu maksudnya. Enak aja. Ya kan, kalau kata-kata saya saja misalnya diubah oleh orang lain yang mendengar, nggak mau saya. Benar nggak saudara? Apa yang kau katakan itu yang harus sebenarnya kau katakan juga. Betul? Kalau saudara berpesan begitu kan? Boleh nggak pesan saudara diubah? Tidak bisa. Ini pesan Yesus. Jangan ubah. Juallah segala milikmu dan berikanlah apa? Sedekah. Persoalannya adalah Tuhan Yesus mengatakan pada kita sekarang apa bukan? Itu masalahnya di dalam gereja pemberitaan saat ini. Dipelintir kata-kata firman Tuhan Yesus. Oh, bukan begitu maksudnya. Lalu bagaimana, enak aja, ya kan? Jangan sesuka hati mengubah. Memang begitu adanya. Apa Tuhan Yesus kurang pintar menyampaikan kata-katanya sehingga kita harus menafsirkan lagi? Oh, bukan begitu maksudnya. Maksudnya adalah kita harus maksimal memberikan diri kita melayani. Mana ada dibilang begitu? Juallah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Ini benar nggak Bapak Ibu Saudara? Begitu apa bukan maksud Yesus? Iya begitu maksudnya. Amin saudara? Iya. Persoalannya adalah pada kamu disampaikan apa bukan, apa pada orang Israel. Amin? Iya. Saudara, Yesus sudah membuktikan pada saat ia di bumi ini, ketika dia menjalankan pemberitaan kerajaannya kepada bangsa Israel. Dengan 5 roti dan 2 ikan. Sisa enggak? Dimakan oleh 5.000 orang. Masih sisa 12 bakul. Itu buktinya. Ketika Yesus ada di
Di bumi ini, saudara. Ketika dia memberitakan kerajaannya kepada orang Israel, mereka tidak perlu khawatir. Karena apa yang tidak mungkin bisa Tuhan Yesus jadikan pada saat itu. Ya, yang tidak ada bisa dijadikan menjadi ada. Saudara, sejak Yesus sudah naik ke surga, apa Yesus melakukan hal yang sama juga sekarang ini? Nah, disitulah saudara-saudara kekeliruan banyak saat ini pengajaran. Sehingga banyak orang yang kecewa. Karena apa? Karena firman itu tidak tergenapi dan tidak adil disampaikan kebenaran itu. Bukan kepada kita, tetapi kepada siapa? Kepada bangsa Israel. Lihat, saudara-saudara, dikatakan di situ, buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak akan dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kapan saudara ini akan terjadi kepada orang Israel? Nanti di kerajaan 1000 tahun. Iya, benar-benar full mereka makmur secara finansial dan secara kesehatan fisik, tidak ada sakit penyakit. Bukan sekarang, saudara. Ya, makanya sekarang ini saudara banyak pengkhotbah menjadi PHP. Apa PHP? Pemberi harapan palsu. Kenapa? Karena selalu dikhotbahkan itu, pokoknya saudara percaya, saudara akan sembuh dan lihat di masa COVID ini mana ada saudara dengan kata-kata seperti itu, saudara, ya, tidak ada kenyataan. Tapi saudara tahu apa dibalik semuanya itu? Ya karena ada, ya itu mau cari kemakmuran. Ya. Kalau lihat saudara-saudara apa yang Paulus katakan apa? Dia katakan apa? Aku berdoa supaya duri dalam dagingku dicabut oleh Tuhan, tapi Tuhan katakan apa? Tidak. Cukuplah apa? Iya, sudah. Dia katakan apa? Aku tinggalkan Trofimus sakit, Timotius juga apa? Sakit. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, memang kepada orang Israel di masa nubuatan, dengan perjanjian Abraham bahwa melalui Abraham semua orang akan beroleh berkat, dan mereka memperoleh berkat secara berlimpah di tengah-tengah dunia ini kalau Tuhan sedang bekerja melalui mereka. Karena keselamatan datang dari mana? Dari bangsa Yahudi, dari Israel. Sekarang keselamatan datang dari bangsa Yahudi? Tidak. Keselamatan datang sekarang dari kasih karunia Allah. Amin. Saudara, saya mengajak kita melihat lagi di Matius pasal 15. Ayatnya yang ke Matius 15. Ya. Matius 15 ayatnya yang ke 24-26. Dikatakan begini. Ini cerita perempuan Kanaan yang percaya. Ya, bukan orang Israel. Ayatnya yang ke 26 dikatakan apa? Tetapi jawab Yesus. Oh, di ayatnya yang ke-23. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab permintaan wanita ini, perempuan yang minta tolong anaknya disembuhkan. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita, dengan berteriak-teriak. 24. Jawab Yesus, apa jawabnya? Aku diutus kepada seluruh umat manusia. Begitu? Enggak ada dikatakan begitu, saudara. Aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Itu ketika Yesus datang ke dunia ini. Ya. Itu sebabnya dia hidup di bawah hukum Taurat. Dia bersunat pada hari yang ke-8. Bukan? Kenapa orang beragama Kristen tidak menjadi pengikut Yesus saja? Kenapa? Saudara-saudara. Pengikut Yesus yang bagaimana? Pengikut Yesus secara jasmani. Dia harus disunat pada hari ke-8. Ya harusnya begitu kalau mau jadi pengikut Yesus yang sebetulnya. Kalau mau katakan kita adalah orang Israel, masalahnya kita bukan orang Israel. Kita adalah bangsa lain yang disampaikan oleh Pak Dales tadi. Yang dulu kita tidak diperhitungkan. Kita bukan siapa-siapa. Amin. Tapi sesudah Yesus mati disalibkan, barulah diperhitungkan kebenaran karena iman bagi kita sekarang. Amin. Yesus mengatakan, aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ya. Ayat 26. Tetapi Yesus menjawab apa?
tidak patut mengambil roti. Coba kita lihat jawaban dari perempuan itu, ayat 25. Tetapi perempuan itu mendekat dan apa? Menyembah. Dia katakan apa? Tuhan, tolonglah aku. Apa artinya? Memang diakui dia adalah ayat 26. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada siapa? Ini apa? Siapa dengan siapa ini, saudara-saudara? Antara Israel dengan bangsa yang bukan Israel. Perempuan ini bukan orang Israel. Perempuan ini diibaratkan, dikatakan bangsa lain itu disebut diibaratkan di sini apa? Anjing. Yesus bukan kasar ya, bukan. Tetapi ingin memberikan analogi atau gambaran bahwa bangsa lain pada saat Yesus ada di bumi ini bukanlah pewaris. Anaklah pewaris. Siapa anak? Israel. Kenapa Israel anak? Karena perjanjian Allah dengan Abraham, dan untuk menggenapi perjanjian itu Yesus datang. Amin. Nah, jadi saudara-saudara, jadi kita lihat di situ apa yang dikatakan oleh Yesus tadi. Semua perkataan Yesus ketika dia datang di dunia ini, selama dia melayani di bumi ini, saudara-saudaraku, kita lihat itu benar-benar ditujukan kepada sebuah bangsa pilihan, bangsa Israel. Ya, saudara-saudara. Tergantung kalau begitu, ya, semua orang boleh memilih apakah dia orang Israel atau bukan. Tapi faktanya harus kita lihat, kita bukanlah orang Israel. Saya bukan orang Israel. Ya kan, dalam arti apapun saya bukanlah orang Israel. Ya, saudara. Nah, saudara. Oke. Sekarang ya, jadi tadi saya sudah sampaikan, Bapak Ibu Saudara, bahwa berkat secara penuh, yaitu berkat kerajaan sorga akan turun ke bumi ini ketika orang Israel sudah memasuki perjanjian baru. Amin. Perjanjian baru itu kapan akan digenapi, akan dilaksanakan? Saudara-saudara, ketika Yesus datang kedua kali. Ya, di Bukit Zaitun, dan kerajaannya akan didirikan di bumi ini. Ada orang berkata, wah, masa sih Tuhan ada di surga, ada warga surga, ada juga warga bumi, ada Tuhan di surga, ada di bumi? Ya iyalah, namanya juga Tuhan. Amin, saudara. Ada orang yang berpikir aneh begitu. Masa ada tubuh Kristus di surga, terus dia memerintah di bumi? Nah, saudara-saudara, saya mau bertanya, sekarang Yesus Kristus ada di mana? Ada di surga kan? Ada juga nggak di bumi ini? Ada. Dia adalah Tuhan. Dia omnipresence. Dia bisa hadir di mana saja, kapan saja. Amin, saudara. Jangan berpikir itu adalah sesuatu keanehan. Tidak. Kalau kita mengerti ketuhanan, kealahannya, ya tidak aneh. Makanya di awal dia menciptakan langit dan bumi, karena memang ada rencana Tuhan menempatkan orang, ya kan, di surga dan juga di bumi. Nah, makanya saudara dan saya harus bisa pastikan, saudara ikut yang mana nih? Ikut yang di bumi apa yang di surga? Di surga. Iya, karena Paulus katakan kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan Yesus akan datang di awan-awan menjemput kita, membawa kita kemana? Ke surga. Kalau orang Israel berdoa, datanglah kerajaanmu di bumi. Memang itu yang mereka tunggu-tunggu. Amin, saudara? Amin. Itu bukan sesuatu yang aneh. Itu memang logika sekali, saudara. Ya, itu sangat masuk akal. Makanya saudara-saudara, Yesus berkata tadi kepada orang-orang Israel bahwa, ya, dia katakan tadi, carilah dahulu kerajaan Allah. Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Iya, mereka akan makmur, sangat makmur ketika Yesus datang kedua kali nanti. Saudara, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sekarang gereja itu terus yang dihotbahkan, makmur, makmur, makmur terus. Dan tidak memberitakan keselamatan jiwa. Yesus mati di kayu salib mengampuni semua dosa. Itu saat ini pemberitaan Injil kepada semua orang yang Allah inginkan agar jiwa-jiwa dimenangkan, saudara-saudara. Ya, berkat itu yang Tuhan mau saat ini disampaikan kepada semua orang, saudara. Ya, jadi kita tidak boleh mengambil alih program Allah kepada bangsa Israel dan kita alihkan ke bangsa lain. Bukan hak kita.
Amin. Nikmatilah apa yang menjadi bagianmu. Jangan cemburu dan iri hati pada orang lain. Amin. Saudara-saudara. Lalu dengan kita, bagaimana kita mengetahui bahwa kita sangat diberkati oleh Tuhan saat ini, saudara? Siapa bisa beritahu? Tunjuk tangan satu orang. Bagaimana kita tahu bahwa kita saat ini sangat diberkati oleh Tuhan? Ya, supaya jangan ada lagi orang percaya, orang kudus berpikir apa? Ya, kalau saya rasa saya lah orang yang paling susah di dunia ini. Oh ya, benarkah? Ya, saya kira saya lah orang yang paling menderita di dunia ini. Benarkah, saudara? Itu perkataan saudara apa perkataan firman Tuhan? Sekarang kita lihat Efesus pasal 1 ayat 3. Ya, mari. Efesus pasal 1 ayatnya yang ketiga. Kita baca sama-sama. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus. Amin. Dalam Kristus, di dalam Kristus, saudara. Bukan di luar Kristus. Telah mengaruniakan. Telah apa? Belum apa akan? Telah, saudara. Telah apa? Telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Bukan sebagian. Ya, saudara. Bukan sebagian. Tapi segala berkat rohani di dalam surga. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang di dalam Kristus telah. Saudara sudah ada di dalam Kristus apa belum? Sudah. Berarti kepada saudara dan saya telah dikaruniakan segalanya berkat rohani yang ada di mana? Di dalam sorga. Amin. Tidak banyak orang yang mau itu. Saya tidak mau berkat yang ada di dalam sorga. Ya, Pak Dales. Saya maunya berkat yang ada di bumi. Memang kamu ditakdirkan untuk di bumi ini. Kalau itu yang kau pikirkan, berarti kau tidak akan selamat. Benar, saudara? Karena saat ini penyelamatan adalah untuk orang-orang yang ditempatkan di surga. Amin. Makanya pertama-tama syukurilah bahwa di dalam Kristus kita ini adalah orang yang kaya. Amin. Iya, saudara. Senang ya jadi orang kaya ya. Amin. Ya, saya juga orang kaya, semua murah. Ya. Telah mengaruniakan segala berkat rohani yang ada di dalam surga, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Bukan separuh, bukan sebagian, bukan 90%, tapi seluruhnya di dalam Kristus. Saudara memilikinya dan saudara memiliki Kristus dan Kristus memiliki saudara. Ya, karena itulah yang dikerjakan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib ketika dia menyatakan sudah selesai. Itulah pekerjaan penebusan saudara dan saya. Ya. Saudara, kita lihat lagi di Kolose pasal 2 ayatnya yang ke-10. Kolose pasal 2 ayatnya yang ke-10. Oke. Ya. Kolose pasal 2 ayatnya yang ke-10. Dan kita baca, dan kamu telah dipenuhi. Telah dipenuhi di mana? Di dalam Dia. Ya. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Menurut saudara, mana lebih besar dunia ini daripada Yesus? Yesus. Saudara, Yesus Kristus lebih besar daripada dunia ini dan saudara sudah dipenuhi di dalam Dia. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Lebih besar daripada dunia ini, ya. Orang-orang mengejar dunia ini, ya kan? Dan tidak akan pernah dia dipenuhi dengan seluruh dunia ini. Tidak mungkin orang memiliki semua dunia ini kan, Pak. Paling sebatas yang mampu dia dapatkan. Tapi lihat saudara-saudara, saudara dan saya di dalam Yesus Kristus sudah dipenuhi.
Ya, yang lebih besar daripada dunia ini, lebih besar daripada lautan. Amin, saudara. Kalau di bahasa Inggris di terjemahan lama, Alkitab yang lama dikatakan kamu disempurnakan di dalam Dia. Ya, you are complete in Him, complete. Di dalam siapa? Di dalam Yesus. Jadi saudara dan saya harus selalu melihat dirimu dan diriku adalah di dalam Yesus. Jangan melihat diri saudara di luar Yesus, langsung jatuh miskin. Iya, serius. Benar saudara. Ketika saudara melihat diri saudara di luar Yesus, langsung jatuh miskin papa. Karena disitulah terjadi keluhan, apalagi kekecewaan, apalagi macam-macam penderitaan. Kalau saudara melihat diri saudara di luar Yesus. Makanya cara melihat ini yang harus kita pelajari terus. Bagaimana kita di dalam Kristus. Amin. Kita sudah dipenuhi di dalam Dia. Amen. Kita belajar untuk mengerti itu. Bagaimana kita dipenuhi di dalam Yesus dengan segala pergumulan yang kita hadapi di dunia ini. Amin. Aku di dalam Yesus. Aku dipenuhi di dalam Dia. Amin, saudara. Aku boleh sakit, tapi saya tidak perlu kecewa. Karena apa? Karena di dalam Yesus aku sudah disempurnakan, sudah disembuhkan. Amin. Iya. Ada damai sejahtera. Bukan ngejar-ngejar terus, saudara-saudara, seperti orang Israel. Ya. Mengejar-ngejar apa, saudara-saudara? Kalau sakit katanya kena kutuk. Ya. Ya kan begitu. Kalau kamu sakit kena kutuk, kalau kamu miskin berarti kamu tidak diberkati oleh Tuhan. Benarkah? Ada seorang pendeta yang ketika kita Zoom ke hari Kamis itu, dia katakan, Pak, jadi bagaimana Pak? Orang-orang bilang sama kita-kita ini, sama saya, dia bilang, wah, bagaimana kamu bilang kamu pengikut Yesus? Hidupmu seperti itu. Maksudnya belum 5 mobilnya. Belum rumahnya belum 8. Belum kaya raya lah. Masa kau bilang kau pengikut Yesus seperti itu? Saudara, jangan serupa dengan dunia ini. Amin. Roma 12. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Jangan ikuti jalan pikiran dunia ini. Ya kan? Saudara harus mengikuti jalan pikiran Kristus. Amin. Jalan pikiran Kristus adalah saudara di dalam Dia sudah dipenuhi. Ya. Karena itu saudara mengucap syukur dalam segala hal. Amin. Saudara, kenapa demikian saudara? Efesus 1 berkata, ketika kamu percaya, langsung apa? Dimeteraikan dengan Roh Kudus. Aman? Nyaman? Aman dan nyaman. Roh Kudus itu adalah jaminan dikatakan, saudara-saudara. Bagian saudara dan saya. Bukan hanya ketika kita udah lepas dari masalah, tidak. Ada masalah atau tidak ada masalah, jaminan saudara adalah Roh Kudus. Amin. Saudara harus mempercayai itu. Karena dari kepercayaan itulah terlihat saudara memahami siapa saudara di dalam Kristus. Amin. Iya. Karena iman itulah yang diperhitungkan oleh Allah sebagai kebenaran. Amin, saudara? Iya. Bukan seberapa besar saudara berbuat. Biar saudara besar berbuat, tapi itu di luar daripada kehendak Kristus, itu sama saja sia-sia. Dimeteraikan dengan Roh Kudus. Sekarang kita lihat Efesus 4 ayatnya yang ke-28. Efesus pasal 4 ayat 28. Oke, saudara. Jadi bedakan saudara-saudara, sebelum kita membaca ini, ada satu bagian yang mau saya ajak sebelum ke Efesus 4 ayat 28 ini. Lukas 6. Kita lihat dulu. Lukas 6. Lukas 6 ayatnya yang ke 29. Ya, Lukas pasal 6 ayatnya yang ke-29. Oke, silakan. Ayatnya yang ke 29. Ya. Ya.
29. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Jadi kalau ditampar satu, kasih lagi kan? Ini lagi Pak. Ya, nggak sambil ketawa. Iya kan? Nanti orang bilang bukan begitu maksudnya. Wah, bukan begitu maksudnya. Kenapa sih kamu kok lebih pintar dari Tuhan Yesus? Emang itu yang dikatakan di situ. Jangan rubah-rubah. Apa yang dikatakan di situ memang begitu maksud Yesus. Ya banyak luar biasa orang-orang sudah. Bukan begitu maksudnya Pak Pendeta. Kok jadi kamu yang paling tahu, ya kan? Orang begitu dikatakan kok. Ya kan? Sekarang ini sudah memperlakukan Alkitab ini banyak orang seperti itu. Oh, bukan begitu maksudnya. Bukan bagaimana maksudnya, memang begitu dikatakan. Amin. Itulah kerusakan di dalam penafsiran-penafsiran yang terjadi saat ini. Memang begitu saudara dikatakan. Ya. Berilah, ditampar pipi kiri, berilah pipi kanan. Oke. Dan barang siapa yang kalau yang pertama itu saya nggak apa-apa lah, ya kan? Nggak apa-apa, nanti paling minum obat supaya kalau bengkak bisa lagi apa? Bisa sehat lagi kan? Sekarang bagian kedua. Dan barang siapa mengambil jubahmu, biarkanlah juga ia mengambil bajumu. Oke? Setuju saudara? Pengikut Yesus kan yang ada di sini? Astaga, pasti mereka bilang bukan begitu maksudnya Pak Pendeta. Hebat banget, luar biasa kan? Kamu lebih pintar dari Yesus. Oke lah. Memang begitu yang dikatakan saudara. Ya. Iya. Makanya pendeta ketika berkhotbah seperti itu, ya, lalu suatu ketika ada orang meminta datang ke rumahnya, tapi pendeta itu tidak ada, lagi pergi, anaknya yang di rumah. Nah, anaknya mengingat, khotbah bapakku adalah kalau ada yang minta jubah harus apa? Dikasih, tidak boleh ditolak kan? Nah, ada orang yang minta pada datang. Nah, dia pikir apa yang paling bagus, ya kan? Karena harus memberikan yang terbaik, memberikan yang terbaik pada Tuhan. Amin. Dia ambil jubah bapaknya, itu masih baru dijahitkan itu, ya kan? Untuk acara-acara khusus itu Pak. Dia ambil itu. Iya, paling mahal diambilnya kan anaknya berpikir harus pelaku firman. Tidak boleh hanya apa? Pendengar saja. Harus jadi pelaku firman. Diambil, dikasih ke orang yang minta itu. Malamnya bapaknya datang karena mau persiapan untuk acara pelayanan. Cari-cari. Di mana? Jubah saya di mana? Gitu. Anaknya langsung dengan semangat dan penuh keyakinan. Karena dia sudah jadi pelaku firman. Dia bilang sama Bapak, "Iya Pak, Bapak cari apa?" "Cari itu. Jubah saya, jas saya yang paling bagus kemarin." Anaknya bilang, "Sudah saya kasih Pak." "Sama siapa?" "Ada yang peminta-minta datang." "Duh, kok kamu kasih? Gimana sih anak nih? Kan Bapak yang khotbah, kalau ada yang minta tidak boleh ditolak dan harus memberikan yang terbaik. Berikan jubahmu, berikan apa yang kamu pakai." Ya, pendeta bilang, bodoh sekali. Bukan kita tidak ikut di situ. Itu jemaat. Enak benar. Iya kan? Iya. Kalau orang Israel, Bapak Ibu Saudara, mereka tidak perlu pelit. Tidak perlu istilahnya mereka berhitung. Kenapa? Karena mereka berlimpah ruah nantinya. Amin. Bangsa-bangsa akan datang berduyun-duyun untuk menerima berkat. Ketika Israel sudah menjadi kepala, bukan lagi ekor. Saudara-saudara. Lalu orang bertanya, terus kita bagaimana sekarang Pak? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita coba apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-28. Oke? Bagaimana kita diberkati? Efesus 4 ayatnya yang ke-28. Oke, kita baca sama-sama.
Efesus 4 ayatnya yang ke-28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi apa? Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya apa? Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Amin. Itu cara Tuhan memberkati kita saat ini. Jangan sampaikan ya sesuatu yang menjadi PHP, ya kan? Kalau kau memberikan ini, maka Tuhan akan berlimpah-limpah memberkati engkau. Siapa yang begitu, saudara-saudara? Kalau kita hanya mengukur berkat Tuhan itu secara jasmani, tidak usah sembah Tuhan Yesus. Itu orang ateis, komunis yang tidak mengakui Tuhan lebih makmur dari orang beragama Kristen. Benar nggak, saudara? Orang-orang yang mengaku pengikut Yesus kerja kepada orang ateis. Siapa yang diberkati? Yang mempekerjakan apa yang bekerja? Saudara, siapa yang paling banyak hartanya? Yang mempekerjakan. Siapa yang mempekerjakan? Orang yang tidak kenal Yesus, yang hina-hina Yesus. Jadi saudara, jangan mengukur berkat Tuhan Yesus saat ini dari secara apa? Secara jasmani, tidak, saudara. Amin. Apa itu Tuhan berarti tidak memelihara hidup kita? Oh, jangan ditanya. Amin, saudara. Sebab tubuhmu telah dibeli lunas dibayar. Dan tubuhmu adalah baik daripada Roh Kudus. Tidak mungkin Allah tidak memelihara baiknya. Amin. Tapi yang dikatakan di sini adalah tadi apa? Hendaklah setiap orang apa? Bekerja keras, melakukan dengan tangannya sendiri supaya ia bisa apa? Bukan supaya ia bisa menumpuk-numpuk harta. Lalu nanti orang akan bilang apa? Oh iya ya. Kalau kita pulang kampung nanti orang bilang, oh iya ya, memang dia anaknya si Anu itu udah sangat diberkati ya. Dari mana kau lihat? Ya pokoknya dia udah sukses, udah punya ini, punya ini. Kau nggak tahu itu dikorupsi apa bukan? Ya kan, saudara? Jadi jangan menilai orang dari mana? Dari bagian penampilan luarnya. Nilailah orang dari kebenaran firman Tuhan. Pasti engkau benar. Sesuai dengan pikiran Allah, pikiran Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara, karena Tuhan memberkati kita dari apa yang kita kerjakan. Karena itulah saudara-saudara, kalau pergi bekerja, saudara harus apa? Harus semangat, harus happy kan? Amin, saudara. Iya, karena Tuhan sedang memberkati saudara dan saya. Amin. Tidak ada sungut-sungut pergi bekerja, bersemangat. Amin, saudara. Iya. Karena di situ dikatakan bekerja keras supaya apa? Supaya saudara mengingat orang lain yang berkekurangan. Saudara menjadi berkat buat mereka. Kita lihat Filipi pasal 4 ayat 12. Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-12. Ya. Filipi 4 ayat 12. Ya. Oke. Kita baca. Aku tahu. Siapa yang mengatakan ini, saudara? Paulus, teladan kita, saudara. Ya. Aku tahu apa itu apa? Kekurangan. Amin. Ya. Aku tahu itu apa kekurangan dan aku tahu itu apa? Kelimpahan. Amin, saudara. Amin. Dia mengerti, paham dia di dalam Kristus seperti apa. Dia dididik untuk menerima fakta kenyataan. Amin. Dan tidak ada yang menghilangkan damai sejahtera dia. Kenapa, saudara? Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan apa? Rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Semua itu terjadi di dunia ini. Amin, saudara? Iya, karena kita ada di dalam dunia yang sudah rusak. Bukan Tuhan yang membuat rusak, tapi orang-orang yang tidak mengenal kasih karunia Tuhan, tidak bertanggung jawab, bukan? Tapi kita ada di sini faktanya. Maka konsekuensi itu juga akan bisa terjadi kepada kita. Lalu bagaimana kita melihat diri kita yang hidup di dalam kasih karunia Tuhan? Ayat 12, ayat 13. Tapi segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin. Di dalam Dia, di luar Dia tidak ada apa-apanya kita, saudara. Kita pasti jatuh. Maka kita harus melihat selalu, saya di dalam Kristus,
Saya mengerti bagaimana Tuhan Yesus sangat mengasihi saya. Amin. Iya, saya tidak perlu seperti orang yang dibelas kasihani. Tidak, saudara dan saya sudah dipenuhi dengan kasih yang terbesar. Amin, saudara. Iya, saudara, tidak perlu. Saudara harus tetap bangkit bersemangat untuk dalam hidup ini, bahwa di dalam Kristus saudara sudah ditebus dengan sempurna. Amin. Sehingga sangat berharga di mata Tuhan. Bukan orang yang akan sia-sia, tidak. Ya, semuanya itu karena kebaikan Tuhan Yesus. Ya, saudara, tidak ada kebaikan manusia yang bisa melakukan itu kepada saudara dan saya. Tidak. Hanya karena kebaikan Tuhan Yesus. Amin. Maka kita melihat diri kita di dalam Kristus. Oh, terima kasih Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Oke, kita lihat itu di dalam Filipi pasal 4. Ayatnya yang mundur kita. Ayat 4. Kita baca. Ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Amin. Ya, bersukacita itu, saudara-saudara, tidak ada di luar Tuhan. Tapi di mana? Di dalam Tuhan. Oke, saudara bisa melihat banyak orang bersukacita. Bersukacita apa itu? Itu bukan bersukacita namanya. Bahagia mungkin iya, bahagia. Tapi kalau namanya sukacita itu adalah, itu selalu dalam posisi di mana orang itu mengerti bahwa dia di dalam Kristus. Kalau dia tidak mengerti di dalam Kristus, dia bersukacita, tidak, bukan sukacita itu, saudara. Ya, bahagia bisa saja bahagia dengan hal-hal kondisi di dunia ini. Ya kan? Tidak ada hubungannya dengan Yesus. Tapi kalau sukacita yang sementara, betul. Tapi sukacita itu kekal. Sekali lagi kukatakan apa? Bersukacitalah. Hendaklah apa? Kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetap nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Dan jangan lupa dengan ucapan syukur. Amin, saudara. Apapun masalahnya, tetaplah kita harus pertama-tama menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan. Amin. Karena tidak ada yang lebih tahu daripada Tuhan, selain daripada Tuhan sendiri, apa isi hati saudara dan apa isi hati saya. Dan jangan lupa tetap mengucap syukur. Apa yang terjadi, saudara? Ayat 7. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Siapa yang boleh mengatakan ini? Siapa saja. Ini bukan hanya pendeta saja yang ketika mengangkat tangan, damai sejahtera Allah, yaitu yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Siapa saja, saudara. Amin. Karena ini adalah firman Tuhan bagi setiap orang kudusnya, bagi setiap orang percaya. Saya pernah mendengar itu. Itu nggak boleh sembarangan diucapkan katanya. Kenapa? Hanya pendeta yang boleh bilang itu. Oh, mantra ya? Itu bukan mantra, saudara. Ya kan? Semua siapa saja boleh menyatakan itu, mengucapkan itu, dan mensyukuri hal itu. Sekarang yang terakhir kita baca di 2 Korintus pasal 12, Bapak Ibu Saudara. 2 Korintus pasal 12. Ya. Jadi yang paling penting, yang paling berharga bagi saudara dalam hidup ini, apa yang saudara kejar? Paulus katakan apa? Marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera. Amin. Itu yang paling penting dalam hidup ini, saudara. Sehingga inilah yang menjadikan damai sejahtera itu selalu cukup ada pada kita. 2 Korintus 12 ayat 9. Ya, kita baca sama-sama. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Amin. Cukup. Amin, saudara. Cukup. Luar biasa, ya. Sebab apa? Sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya apa? Kuasa Kristus turun menaungi aku.
Amin. Amin. Kasih karunia Tuhan cukup bagi saudara dan saya. Amin. Jangan khawatir. Amin. Amin. Iya, saudara. Tapi jangan mengejar yang Tuhan tidak kerjakan. Yang Tuhan kerjakan saat ini adalah kasih karunia-Nya bekerja dalam diri saudara dan saya. Amin. Yang penting saudara dan saya dikatakan apa? Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Memperoleh pengetahuan akan kebenaran, saudara belajar terus mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan itulah yang dipakai oleh Roh Kudus untuk membuat saudara menjadi mengerti apa kehendaknya. Amin. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita bersyukur atas cara Tuhan memberkati hidup kita. Amin. Motivasinya apa? Apa tadi motivasinya saudara-saudara? Motivasinya jangan motivasi defisit. Tahu saudara motivasi defisit? Money. Selalu datang karena merasa apa? Selalu merasa kekurangan. Beda kan saudara? Dengan orang Israel itu, ya beda. Kalau kita sekarang ini adalah datang kepada Tuhan karena kita sudah merasa sudah dipenuhi. Amin saudara. Iya. Tidak ada orang yang merasa dipenuhi datang dengan keluh-keluhan, tapi pasti dia datang dengan semangat dan ucapan syukur. Itu motivasi kita karena kita sudah diberkati oleh Tuhan di dalam Kristus. Dia sudah mati mengampuni segala dosa kita, dan kita sudah diberikan jaminan kepastian keselamatan masuk surga. Amin saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, terpuji-puji namamu ya Tuhan, karena di dalam Kristus Yesus kami telah memperoleh seluruh berkat rohani di dalam surga, yang menjadi motivasi terbesar bagi kami, bahwa kami tidak kekurangan. Kami sudah dilimpahi, berlimpah-limpah dengan kasih karunia Tuhan. Dan kami percaya kami akan selalu dimampukan untuk memikirkan kelimpahan ini. Karena Roh Kudus bekerja dan membuat kami semua di dalam damai sejahtera-Mu, kami bisa memberikan pilihan-pilihan yang tepat dalam hidup ini. Terima kasih Bapa dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.